Halo pencinta hewan, kembali lagi di Owl Story. Di video kali ini, Mimin akan membagikan informasi tentang 10 hewan yang migrasi dengan jarak yang jauh dan pasukan yang banyak. Setiap hewan akan selalu mengalami fase migrasi. Migrasi hewan ini merupakan gerakan periodik hewan dari tempat di mana mereka telah tinggal ke daerah yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat aslinya. Nah, faktor hewan bermigrasi biasanya untuk mencari makanan berlimpah dan tempat yang baik untuk berkembang biak. Kira-kira hewan apa sajakah yang bermigrasi dengan jumlah yang sangat banyak ya? Ini dia 10 hewan yang migrasi dengan jarak yang jauh dan pasukan yang banyak. Ikan tuna sirip biru. Ikan tuna terbilang unik sebab mereka bermigrasi secara vertikal loh. Artinya perpindahan sekelompok ikan tuna dilakukan dari daerah perairan dangkal ke perairan dalam atau sebaliknya. Tujuan mereka bermigrasi untuk pemijahan, mencari makanan, mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Penguin Kaisar. Penguin Kaisar mempunyai nama latin Aptenodites forsteri, termasuk jenis yang terbesar di antara famili penguin dengan tinggi badan mencapai lebih dari 1 meter dan bobot lebih dari 35 kg. Faktanya, meskipun mereka menempuh jarak yang jauh untuk mencari makanan, tetapi penguin kaisar sebenarnya tidak melakukan migrasi karena mereka tinggal di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Koloni terbesarnya tinggal di Antartika, namun jika makanan di sekitarnya menurun, biasanya pada bulan Januari hingga Februari, mereka akan bermigrasi ke arah selatan bumi untuk mencari makanan. Begitupun dengan bayi-bayinya yang secara otomatis akan beradaptasi dengan sendirinya. Ikan salmon. Salmon atau salim adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Secara umum, mereka adalah spesies Anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Migrasi salmon berlangsung dalam jarak yang jauh. Salmon harus berenang melawan arus sungai yang deras untuk sampai ke tempatnya menetas. Dilansir dari Scientific American, salmon bermigrasi dengan mengenali intensitas, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi, di mana kemampuan tersebut dinamai dengan sensor geomagnetik. Salmon juga memiliki indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi tempat kelahirannya. Sesampai di sungai, ikan salmon akan melahirkan telur-telurnya. Kelelawar. Siapa sih yang gak tahu hewan yang satu ini? Hewan ini sering terlihat di malam hari karena ia termasuk spesies nokturnal. Kelelawar atau Sirotera merupakan salah satu kelas mamalia yang memiliki sayap di kedua sisi kanan dan kiri. Kelelawar memiliki kemampuan terbang yang sempurna, bahkan dapat melakukan hovering atau dapat terbang di tempat dan terbang mundur. Kelelawar juga sempat menjadi bahan perbincangan yang sangat dahsyat karena dianggap menjadi salah satu hewan yang menyebarkan virus corona. Selain karena itu, kelelawar juga terkenal akan migrasinya bersama beribu-ribu bahkan jutaan pasukan kelelawar lainnya. Lalu apa tujuan kelelawar bermigrasi? Biasanya kelelawar bermigrasi untuk mencari tempat tinggal baru. Tempat tinggal yang baru yang iklimnya mendukung untuk mereka bertahan hidup dan mengembangkan populasinya. Penyu. Siapa sih yang gak tahu hewan yang satu ini? Dengan cangkang yang kuat, penyu juga melakukan migrasi loh.
Penyu mampu menempuh jarak hingga 3.700 mil atau 5.900 km dalam satu kali perjalanan migrasi. Tujuan melakukan migrasi sejauh itu untuk mencari makan dan mencari tempat berkembang biak. Uniknya, pada masa bertelur, penyu akan mencari tempat bersembunyi di pantai. Penyu akan membuat sarang dan mengeluarkan 80 hingga 100 telur di sana. Setelah itu, para penyu akan meninggalkan telur-telurnya di sarang, sementara mereka kembali berenang di lautan. Burung. Migrasi pada burung merujuk pada perjalanan musiman yang dilakukan oleh banyak spesies burung. Banyak burung melakukan perjalanan panjang dengan terbang. Pola yang paling umum adalah terbang ke utara. Terbang ke utara untuk berkembang biak pada musim panas dan terbang kembali ke selatan yang hangat ketika utara sedang mengalami musim dingin. Migrasi mereka merupakan pergerakan populasi burung dari tempat berkembang biak menuju tempat mencari makan pada waktu tertentu. Setiap tahun, migrasi dilakukan saat iklim di tempat asalnya tidak memungkinkan untuk mendapat makanan. Burung juga memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Butiran-butiran magnet terdapat pada paruh burung digunakan sebagai pusat mengira magnetik. Karibo. Karibo adalah salah satu spesies rusa di mana jantan dan betina keduanya memiliki tanduk. Migrasi musim panas karibo di Amerika Utara dan Asia dianggap salah satu migrasi yang paling spektakuler di bumi karena mampu melakukan perjalanan hingga 1.600 mil per tahunnya. Lalu, apa tujuan karibo bermigrasi? Karibo bermigrasi untuk menghindari musim dingin yang sangat dingin untuk mencapai tempat tinggal baru. Kupu-kupu raja. Kupu-kupu raja atau monarch butterfly telah terancam punah dengan penurunan 99% jumlah kupu-kupu, di mana setiap tahunnya kupu-kupu raja dapat bermigrasi dari wilayah Kanada ke Meksiko. Dengan perkiraan tiba di Meksiko pada awal November dan tinggal di daerah hutan cemara Michoacán hingga Februari. Setiap hari, rombongan migrasi kupu-kupu raja hanya bisa terbang sejauh 80 km. Mereka terbang dengan kecepatan 20 km per jam. Migrasi tersebut dilakukan untuk mencari makanan dan kehangatan. Di sisi lain juga menandakan jumlah kelimpahan spesies. Kepiting. Kepiting adalah binatang berkaki 10 atau dekapoda yang biasanya mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah torak dan berkembang dengan baik. Migrasi tahunan ini ditandai turunnya hujan pertama di musim hujan, biasanya sekitar November atau Oktober. Namun, bisa juga terjadi pada Desember atau Januari. Jika hujan pertama tiba mendekati tanggal pemijahan, para kepiting akan berduyung pindah ke pantai. Sebaliknya, jika musim hujan pertama lebih awal, mereka akan migrasi dengan santai, dengan meluangkan waktu selama perjalanan. Migrasi ini dipimpin oleh kepiting jantan untuk menuju pantai, diikuti dengan kepiting betina untuk bertelur, di mana mereka akan bertelur sebelum fajar atau pada saat air surut. Secara naluriah, kepiting merah mengetahui waktu tepat untuk bertelur. Sebelum ke hewan terakhir,
Tak bosan-bosan Mimin mengingatkan untuk memencet tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wildebeest. Wildebeest adalah mamalia herbivora endemik Afrika yang artinya hanya ditemukan di Afrika. Wildebeest memiliki nama ilmiah Conochatus. Kata wildebeest berasal dari bahasa Belanda, yaitu wild beast yang artinya sapi liar. Wildebeest hidup berkelompok dalam kawanan yang besar. Di alam liar, mereka selalu terlihat merumput bersama-sama. Mereka terkenal akan perjalanan migrasi besar-besaran yang dilakukan guna mencari daerah baru yang lebih hijau yang jatuh di antara bulan Juli hingga Agustus, di mana pada saat itu mereka melintasi savana Sengiti di antara perbatasan Tanzania, Kenya, hingga menyeberangi sungai-sungai yang penuh dengan predator. Dalam perjalanan migrasinya, ada kawan-kawanan wildebeest yang harus menyeberangi sungai yang deras, hingga tidak semua di antara mereka berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Mimin pamit undur diri dan berterima kasih telah menonton video ini sampai akhir.